Nah, di tengah tensi geopolitik global yang saat ini sedang panas-panasnya, seperti wajan di atas kompor ya kan, tiba-tiba Inggris dan juga Korea Selatan kini mau merapat ke Indonesia, bos. Bukan cuma sapa-sapa basa-basi doang, tapi langsung mau menjalin kemitraan strategis yang lebih mantap lagi. Korea Selatan juga tanpa basa-basi, mereka langsung ngebut, bos. Presidennya yang baru yaitu Mr. Lee Jae-myung bahkan belum sebulan duduk di kursi panas sudah nelpon Pak Prabowo. Katanya, Pak Presiden, saya pengen ke Indonesia. Nah, cepat amat ya kan? Belum sempat honeymoon politik, udah pengen ngapel ke Nusantara. Baru dilantik, presiden baru dari Korea Selatan mau ke RI. Nah, ini kira-kira ada apa ini teman-teman ya? Kayaknya ada bau-bau yang bagaimana gitu ya. Bangun kemitraan strategis, Inggris merapat ke Indonesia. Fenomena politik ya, geopolitik baru ya. Inggris merapat ke RI, presiden baru Korea Selatan telepon Prabowo mau ke Indonesia. Nah, ini cukup ngeri-ngeri sedap teman-teman. Kira-kira seperti apa beritanya? Mari kita simak videonya bersama-sama. Korea Selatan juga tanpa basa-basi, mereka langsung ngebut, bos. Presidennya yang baru yaitu Mr. Lee Jae-myung bahkan belum sebulan duduk di kursi panas sudah nelpon Pak Prabowo. Katanya, Pak Presiden, saya pengen ke Indonesia. Nah, cepat amat ya kan? Belum sempat honeymoon politik, udah pengen ngapel ke Nusantara. Ada apa nih, bos? Di tengah dunia yang makin tegang, perang di Timur Tengah, rivalitas blok-blokan antar negara besar, dan ketegangan di Laut Cina Selatan, Indonesia kini sepertinya malah jadi rebutan. Apakah Indonesia kini bakal jadi pusat magnet diplomasi dunia, atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disiapkan nih, bos? Bagaimanakah berita lengkapnya? Penasaran? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas dari Inggris dulu nih, bos. Jadi nggak cuma Korea Selatan doang, tapi Inggris pun mulai merapat ke Indonesia. Baru-baru ini, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta telah disambangi tamu istimewa nih, bos, yaitu kapal perang frigate milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris, British, HMS Richmond, lengkap dengan senjata dan radar canggihnya nih. Nah, jadi mantan penjajah kita dulu, bos. Negara yang membantu tetangga-tetangga kita melawan kita dulu, yaitu British Inggris. Dan kini mereka datang ke Indonesia, sepertinya mereka mau mengencangkan ikat pinggang militernya di Asia Tenggara. Dan Indonesia juga bakal menjadi poros utamanya nih. Nah, admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, Dubes Inggris, yaitu Mr. Dominic Jeremy, baru-baru ini telah mengumumkan bahwa di tengah badai geopolitik global dari Laut Cina Selatan sampai gurun pasir Timur Tengah, Inggris telah memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Indonesia, bos. Bukan cuma hubungan biasa-biasa baik, tapi kemitraan strategis level baru. Nah, dalam kemitraan tersebut dikatakan ada 4 pilar yang bakal jadi fondasinya, bos. Jadi mirip Avengers tapi versi diplomatik nih. Yang pertama, yaitu pilar pendidikan dan kesehatan. Ibarat kata dari Oxford ke UI, bukan cuma soal beasiswa, tapi juga soal teknologi medis. Kemudian yang kedua, kelestarian alam. Karena kita semua tahu, hutan Indonesia bukan cuma tempat simpan oksigen, tapi juga rimba terakhir bagi harimau dan pesanan ekspor kayu legal. Kemudian yang ketiga, ekonomi. Nah, ini kolaborasi yang menjanjikan di mana pound sterling dan rupiah mungkin nanti bakal berjabat tangan erat, bos. Dan terakhir ada kerjasama pertahanan dan keamanan. Nah, ini dia nih, bagian yang paling mantap jos. Bayangkan jet tempur Inggris terbang berdampingan dengan Sukhoi milik TNI Angkatan Udara, latihan gabungan di Laut Biru Nusantara, radar maritim tersambung dari Sabang sampai ke London, dan mungkin suatu hari nanti James Bond bisa nyasar pula ke Jakarta, bos. Bukan cuma ke Istanbul, Turki ya kan? Nah, jadi ini serius, bos.
Dalam kedatangan kapal perang jenis frigate milik Angkatan Laut Inggris HMS Richmond F239 yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta Rabu 25 Juni kemarin, Inggris katanya nggak cuma datang hanya untuk pamer kapal, tapi mereka membawa strategi yang disebut dengan enduring presence, alias kehadiran jangka panjang. Dengan kata lain mereka bilang gini nih, bro, kami nggak cuma mau mampir makan sebelah atau nasi goreng, tapi kami bakal stay. Mr. Jeremy ini pun menyebutkan bahwa Inggris kini melihat Indonesia sebagai poros penting dalam rantai keamanan Indo-Pasifik, seiring meningkatnya tantangan geopolitik, bos. Oleh karena itu, Inggris pun membangun pola kerjasama pertahanan jangka panjang melalui latihan gabungan hingga kolaborasi industri pertahanan dan pengembangan teknologi, termasuk dalam sektor maritim, cyber, dan intelijen maritim. Jeremy katakan bahwa Indonesia adalah mitra utama kami dalam membangun keamanan maritim Indo-Pasifik. Kami hadir di kawasan ini bukan sekedar lewat, tapi sebagai bagian dari arsitektur strategis regional, ujar Jeremy. Dan sebagai tambahan informasi, kerjasama ini pun awalnya berasal dari hasil pertemuan antara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya, yang akhirnya menjadi momen krusial, bos. Di mana dari sanalah dirumuskan kemitraan strategis yang katanya bakal rampung pada September 2025 ini. 3 bulan lagi, bos. Mantap, mantap, jos. Inilah fenomena geopolitik di mana tiba-tiba Inggris mulai merapat ke Indonesia. Nah, yang kedua kita bahas Korea Selatan nih, bos. Di sebuah ruangan yang tenang tapi penuh strategi di Jakarta, telepon pun berdering. Nah, jadi Presiden Korea Selatan ya, itu teleponan sama Pak Prabowo Subianto gitu ya. Jadi mengungkapkan bahwasannya beliau itu ingin datang ke Indonesia ya, berkunjung ke Indonesia. Nah, itu dari Presiden Korea Selatan yang baru ya. Nah, ini kira-kira itu kan ada berita yang cukup sangat apa gitu ya. Seperti yang sudah kita sama-sama dengarkan tadi ya. Nah, jadi Presiden Prabowo Subianto menerima telepon dari Presiden Korea Selatan ya, Lee Jae-myung yang baru dilantik. Nah, mengucapkan terima kasih atas surat ucapan selamat dari Pak Prabowo kepada Lee. Ini teman-teman ya. Komunikasi via telepon antara Prabowo dan Lee berlangsung pada Senin 24/6/2025 malam. Ketahui, Presiden baru Lee ya, baru dilantik jadi Presiden Korea pada 4 Juni 2025. Momen telepon Pak Prabowo dan Lee itu diunggah di akun Instagram Sekretariat Kabinet. Prabowo terlihat didampingi Menlu Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy. Nah, ini teman-teman ya. Dalam kesempatan ini ya, Pak Presiden Lee menyampaikan ucapan terima kasih atas surat ucapan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto atas kemenangan Presiden Lee pada pemilihan umum presiden yang diselenggarakan pada 3 Juni 2025 yang lalu. Dan langsung dilantik keesokan harinya, tulis Teddy dalam keterangan di akun Instagram ya. Lee juga ya menyampaikan keinginan melakukan kunjungan ke negara Indonesia. Selain itu, Presiden Lee menyampaikan harapan untuk segera melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia, ujar Teddy, teman-teman. Nah, hal lain ya, Pak Prabowo dan Lee saling bertukar pandangan terkait situasi global ya. Keduanya pun sepakat memperkuat kemitraan kedua negara, teman-teman. Kedua pemimpin negara juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi global ya, dan sepakat untuk melanjutkan dan memperkuat kemitraan kedua negara. Nah, ini ya teman-teman ya. Di Presiden Lee itu sudah nelpon sama Bapak Prabowo Subianto, dan perbincangannya kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan ke depannya ya negara kita itu
apa ya, punya kawan-kawan yang luar biasa lah ya. Karena akhir-akhir ini memang lagi panas ya, di negara-negara sono yang lagi pada bertempur kali ya. Terima kasih teman ya. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.